Kisah Nabi Yusuf alaihi salam. Solih-solihah, ada yang tahu siapa ya Nabi Yusuf itu? Benar, Nabi Yusuf alaihi salam adalah putra dari Nabi Yakub alaihi salam. Beliau berwajah tampan dan berperilaku terpuji. Ayahnya sangat menyayanginya sehingga membuat iri saudara-saudaranya. Saudara Nabi Yusuf alaihissalam semuanya ada 11 orang. Dari semua saudara Nabi Yusuf alaihissalam tersebut, hanya ada satu yang menyayanginya, yakni Bunyamin. Pada suatu malam, Nabi Yusuf alaihissalam bermimpi melihat 11 bintang, matahari, dan bulan bersujud kepadanya. Beliau menceritakan mimpinya kepada ayahnya, Nabi Yakub alaihi salam. Mendengar cerita itu, ayahnya melarang Nabi Yusuf alaihi salam untuk menceritakan mimpi itu kepada saudaranya. Ayah Nabi Yusuf alaihi salam merasa takut jika mengetahui hal itu, mereka akan mencelakakan Nabi Yusuf alaihi salam yang menjadi putra kesayangannya. Saudara-saudara Nabi Yusuf alaihi salam merencanakan niat jahat. Mereka mengajak Nabi Yusuf alaihi salam menggembala domba. Niat jahat saudara-saudara Nabi Yusuf alaihi salam diwujudkan dengan memasukkan Nabi Yusuf ke dalam sumur tua yang dalam ketika menggembala domba. Baju Nabi Yusuf alaihi salam kemudian disobek dan dilumuri darah serigala. Saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam pulang dan menceritakan peristiwa yang terjadi atas Nabi Yusuf alaihissalam kepada ayahnya. Mereka mengatakan bahwa Nabi Yusuf alaihissalam diterkam serigala. Mendengar kebohongan yang ditunjukkan saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam, ayahnya bersedih dan menangis sampai matanya buta. Nabi Yusuf alaihissalam ditemukan oleh seorang pedagang. Beliau kemudian dibawa ke Mesir dan dijual sebagai budak. Pembelinya adalah seorang perdana menteri yang bernama Kitfir. Meskipun budak, Nabi Yusuf alaihissalam sangat disayangi majikannya. Nabi Yusuf alaihissalam masuk penjara. Pada suatu hari, Nabi Yusuf alaihissalam terkena fitnah sehingga dimasukkannya ke dalam penjara. Di dalam penjara, Nabi Yusuf pun karena memiliki banyak kelebihan, sehingga Nabi Yusuf bisa menakwilkan mimpi. Nabi Yusuf bisa menakwilkan mimpi pelayan raja, juga raja Mesir. Pada suatu hari, sang raja bermimpi melihat 7 ekor sapi yang gemuk dan 7 ekor sapi yang kurus. Tiba-tiba 7 sapi yang kurus memakan 7 sapi yang gemuk. Para ahli nujum kerajaan tidak dapat menjelaskan arti mimpi itu. Sang raja kemudian menyuruh pengawalnya untuk memanggil Nabi Yusuf agar menakwilkan mimpi sang raja. Menurut Nabi Yusuf alaihissalam, rakyat Mesir akan mengalami kemakmuran selama 7 tahun. Setelah itu, rakyat Mesir akan mengalami paceklik selama 7 tahun pula. Atas kebenaran takwil mimpinya, raja kemudian mengangkat Yusuf menjadi menteri ekonomi. Nabi Yusuf alaihissalam menyarankan agar selama masa panen, rakyat harus menyimpan sebagian hasil panennya. Hal itu dimaksudkan untuk persediaan menghadapi masa paceklik. Dengan kebijakan Nabi Yusuf alaihissalam tersebut, rakyat Mesir terhindar dari kelaparan. Nabi Yusuf alaihissalam akhirnya diangkat menjadi perdana menteri. Masa paceklik tidak hanya melanda Mesir, akan tetapi sampai di daerah Kan'an, Palestina, tempat keluarga Nabi Yusuf alaihissalam tinggal. Nabi Yakub alaihissalam memerintahkan anak-anaknya untuk pergi ke Mesir. Mereka disuruh membeli bahan makanan. Saat itu mereka tidak mengetahui jika Perdana Menteri Mesir adalah Nabi Yusuf alaihissalam, saudara mereka.
Nabi Yusuf alaihissalam kemudian membuka jati dirinya. Saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam kaget dan menyesal atas perbuatannya yang terjadi pada masa lalu. Nabi Yusuf alaihissalam memaafkan semua kesalahan saudaranya. Bahkan beliau meminta saudara-saudaranya agar membawa ayah dan keluarganya ke Mesir. Nabi Yusuf alaihissalam menerima keluarganya dengan sukacita. Ayah dan ibunya duduk di kursi kehormatan. Berkat jasanya menangani masalah ekonomi Mesir, Nabi Yusuf alaihissalam diangkat menjadi raja di Mesir. Solih-solihah, setelah menyimak kisah Nabi Yusuf, apa sih hikmah yang dapat kita ambil? Sikap terpuji yang harus kita teladani banyak sekali ya solih-solihah. Yang pertama, salah satunya adalah sikap pemaaf Nabi Yusuf. Nabi Yusuf merupakan contoh orang yang suka memaafkan. Meskipun saudara-saudaranya pernah berbuat jahat, Nabi Yusuf alaihissalam tidak menaruh dendam kepada mereka. Saat mereka datang ke Mesir untuk membeli bahan makanan, Nabi Yusuf alaihissalam menerima mereka dengan senang hati, bahkan memaafkan dan menerima saudaranya untuk tinggal bersamanya. Memaafkan merupakan sikap mulia yang harus kita miliki sebagai seorang muslim. Sikap pemaaf akan menghindarkan kita dari sikap iri dan dengki. Orang yang pemaaf akan memiliki banyak sahabat. Allah mencintai orang-orang yang suka memaafkan. Sikap kedua yang dimiliki oleh Nabi Yusuf adalah sikap sabar dan tawakal. Saat Nabi Yusuf dimasukkan ke dalam sumur lalu dijadikan budak, semua itu dijalaninya dengan sabar dan tawakal. Nabi Yusuf alaihi salam percaya bahwa semua itu adalah bagian dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, Nabi Yusuf selalu berdoa mohon perlindungan Allah. Ketika difitnah di penjara, Nabi Yusuf alaihissalam juga sabar dan tawakal. Beliau tidak mau menyalahkan siapapun dan senantiasa yakin bahwa Allah pasti akan menolong orang-orang yang sabar. Oleh sebab itu, Nabi Yusuf alaihissalam menjalaninya dengan dengan ikhlas. Dalam kehidupan sehari-hari, seringkali kita mendapat cobaan, misalnya sakit, dicelakai teman, atau kehilangan sesuatu. Semua itu harus dihadapi dengan sabar. Artinya tidak mengeluh atau menangis karena mendapat cobaan. Selain bersikap sabar, kita juga harus tawakal. Tawakal adalah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala setelah berusaha dan berdoa. Jika sakit, kita harus minum obat dan juga berdoa agar Allah segera memberikan kesembuhan. Sikap mulia selanjutnya adalah bijaksana dan tanggung jawab. Kesejahteraan rakyat Mesir menjadi tanggung jawab Nabi Yusuf alaihi salam. Oleh sebab itu, Nabi Yusuf alaihi salam bekerja keras mengurus negara. Kepentingan rakyat lebih diutamakan daripada kepentingan sendiri. Atas kebijaksanaan itulah rakyat Mesir terhindar dari kelaparan. Sebagai seorang muslim, kita harus meneladani sikap bijaksana dan tanggung jawab. Jika kita diberikan tugas, kita harus melakukan dengan sebaik-baiknya. Misalnya, kita diberi tugas piket membersihkan kelas, kita harus melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab. Jika di rumah, kita juga harus menerapkan sikap tanggung jawab. Kebersihan rumah dan kamar adalah tanggung jawab anggota keluarganya. Jangan membiarkan kamarmu berantakan karena kebersihan kamarmu menjadi tanggung jawabmu. Tugas untuk solih-solihah semua adalah mengerjakan buku paket halaman 69 nomor 1 dan 2 dan halaman 73 bagian B. Nanti kalau sudah selesai, kita bahas